ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gusnur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Barreskrim Polri, pada kepolisian yang telah bertindak cepat. Meskipun ini sebetulnya sudah sangat lama sekali, ya, sudah begitu banyak pengaduan-pengaduan dari keluarga besar NU, dari Ansor, pengurus cabang NU di berbagai macam tempat. Kami Tengarai Nursugi ini sudah sejak lama melakukan menyebarkan ujaran kebencian tendensius sekali terhadap keluarga besar Nahdlatul Ulama. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya dan mari kita hormati dan taati hukum yang berlaku. Selebihnya kita akan menunggu proses berikutnya di kepolisian tentunya, dan kita harapkan kepada warga NU untuk tetap bisa tenang, tidak terprovokasi oleh berbagai macam hasutan-hasutan yang tidak kita inginkan. Agendanya hari ini mestinya itu menghadirkan saksi yang disebut sebagai saksi korban, yakni Bapak Yakut dan juga Bapak Said Akil Sirot. Namun pada faktanya kami tadi sudah konfirmasi kepada jaksa, yakni Pak Dedi dari Kejaksaan Agung, ternyata mereka ini tidak hadir. Alasannya mereka sedang sakit. Pak Yakut dan Pak Said ini sakit. Nah, padahal sudah 3 kali panggilan. Kita masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar. Anda ingat, peristiwa akan berjalan terus, dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim. Kami catat, dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Dan intinya saya tetap berjuang. Dulu pada kasus pertama, saya pernah ditawari, Gusnur kalau minta maaf sekarang besok bebas. Dan saya nggak mau minta maaf. Ya, kecuali terbukti bersalah. Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Tapi sudah di penjara. Sudah di penjara dan nggak boleh telepon anak istri dan diisolasi dan macam-macamnya lah. Jadi Mas Ahmad dan semuanya intinya saya dalam rangka mencari kebenaran. Saya bukan kriminal, bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris. Saya hanya YouTuber yang ngundang narasumber. Dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Sidang lanjutan Bambang Tri Gusnur, hadirkan saksi teman guru Jokowi. Sidang lanjutan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nurharja dalam kasus penistaan agama dan ujaran kebencian digelar di Pengadilan Negeri Solo. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa Bambang Tri dan Gusnur hadir di persidangan. Jalannya sidang berlangsung terbuka dan disaksikan oleh pengunjung. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Muhammad Yuli Hadi dan Hakim anggota Hadi Sunoto serta Bambang Arianto. Sementara JPU yang hadir Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yakni Kepala SDN 11 Tirtoyoso Surakarta, Martarini Kristiningsih, Kepala SMPN 1 Surakarta, Salim Ahmad, teman Presiden Joko Widodo saat SMP, Edi Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, serta kedua saksi lainnya yakni Awaludin dan Fahmi. Saksi pertama yang dimintai keterangannya adalah Bintang Saputra. Dia memberikan keterangan terkait dugaan ijazah palsu pada konten YouTube kedua terdakwa di Gusnur 13 Official. Saat ini proses persidangan masih berlangsung. Jalannya persidangan cukup alot. Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan kesaksian korban, sementara JPU membela saksi yang dihadirkan. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gusnur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama.
Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di. Keaslian ijazah Jokowi tak juga dibuktikan dalam sidang. Pengacara Bambang Tri dan Gus Nur mencak-mencak. Pengacara terdakwa kasus penyebaran berita bohong ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Sugi Nur Harja atau Gus Nur dan Bambang Tri Mulyanto, Ahmad Kozinuddin masih tetap mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi dalam persidangan. Menurutnya, segala sesuatu pekerjaan haruslah melampirkan ijazah asli, apalagi seorang presiden yang memimpin negara. Ahmad Kozinuddin menambahkan meski sepanjang dakwaan muncul nama Jokowi, tapi tidak ada satupun saksi diperiksa dari pihak Jokowi. Gus Nur tantang jaksa buktikan keaslian. Kalau bisa, 7 hari 7 malam saya minta maaf. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Sugi Nur Harja atau Gus Nur, menantang jaksa penuntut umum untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Jika itu disanggupi oleh jaksa, Gus Nur akan meminta maaf 7 hari 7 malam bahkan mencium kaki jaksa. Pernyataan kontroversial Gus Nur itu viral di lini masa Twitter yang diunggah oleh akun @caultanjung. Dalam potongan video tersebut terlihat setelah Gus Nur memberi tantangan kepada jaksa, ruang persidangan langsung riuh oleh penonton sidang. Bahkan majelis hakim sampai meminta para penonton agar tenang sebab persidangan belum selesai. Atas unggahan video tersebut sontak saja warganet memberikan komentar yang beragam. Gus Nur akan cium kaki jaksa penuntut umum jika bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi.